Oke, halo semuanya. Kembali lagi di pertemuan dengan mata kuliah pembelajaran musim di responsi. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pendekatan FBIS dalam klasifikasi. Oke, pertama dari introduction terlebih dahulu. FBIS itu adalah klasifikasi algoritma berdasarkan dari Bayes teorem atau teorema Bayes. Mungkin dari teman-teman udah pernah dengar terkait teorema ini. Di Naive Bayes itu dia mengasumsikan bahwa semua fitur itu independen dan equal. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Uh, di sini ada pros and cons-nya terkait Naive Bayes itu sendiri. Yang pertama untuk pros ya, itu dia relatif simple dan gampang untuk dimengerti dan juga untuk dibuat ya. Untuk yang kedua dia itu easily to train, gampang untuk dilatih even with a small data set. Jadi biasanya mungkin kalau di kasus-kasus lain ya, untuk algoritma lain itu kita membutuhkan dataset yang banyak gitu ya. Kalau di NFBI sini kita bisa melatihnya dengan baik gitu ya, walaupun datasetnya sedikit. Kemudian di sini cepat, itu salah satu keunggulan dari NFBI. Dan yang terakhir itu nggak sensitif atau irrelevant. Kemudian untuk konsnya itu ini salah satu kelebihan yang bisa jadi kekurangan itu karena dia mengasumsikan kalau semua fitur itu independen. Walaupun di kenyataan itu enggak selalu semua fitur itu independen. Kalau misalnya nih, kalau ada contoh di sini ada outlook, temperature, humidity, windy, terus ini yang mau kita cari play golf. Misalnya di sini kalau temperaturnya panas, itu kan kemungkinan outlooknya itu nggak mungkin hujan ya. Nah, itu kan dia berkaitan. Itu namanya nggak independen. Sedangkan kalau di Naive Bayes, itu dia memandang semua fitur itu harus independen dan equality atau punya bobot yang sama. Kemudian di sini ini example for observation ya. Uh, Saya yang tadi sebutin tadi di sini ada dataset nih. Kita punya outlook, ada temperature, ada humidity, and windy. Terus di sini berdasarkan 4 fitur tadi, kita mau nentuin apakah kita play golf atau tidak. Kita bermain golf atau tidak. Nah, dari dataset tersebut nanti dia bakal uh, ngasih konsep. Di sini we assume that no pair of fitur are independent. Jadi di sini kita berasumsikan bahwa setiap fitur itu nggak ada yang uh, berkaitan. Kita anggap semua independen. For example, the temperature is very hot has nothing to do with the humidity. Di sini contohnya misalnya kalau temperaturnya hot itu nggak ada hubungannya dengan kelembapannya. Kita asumsikan seperti itu di Naive Bayes. Secondly, each fitur is given the same way. Jadi di sini semua fitur ini punya bobot yang sama. Karena ini ada 4, kalau kita 100% ya berarti masing-masing 25%. Dia equally. Ini buat note-nya, asumsi dari Naive Bayes itu nggak generally correct. Jadi dia juga bisa salah ya, karena manusia kan nggak semuanya disamaratakan. Nggak bisa disamaratakan. Nah, ini untuk teorema of Bayes-nya. Sebenarnya teorema Bayes itu sendiri itu dia mencari probability dari suatu probability yang sudah terjadi. Contohnya tadi ya, kita mencari probability apakah kita bermain golf atau tidak berdasarkan probability yang ada. Probability-nya itu kayak apakah hari ini hujan, itu kan dari jawab dia misalnya dari outlook-nya dia bilang rainy. Berarti jawabannya rainy. Ini ya teorema Bayes itu seperti ini dan ini untuk equation-nya kalian bisa lihat sendiri. Dan sebagai note itu A dan B are even. Dia nggak bisa
Kalau PB-nya itu PB-nya tidak mungkin nol. Di sini untuk take note lainnya, we are trying to find probability dari A-nya. Yang kita cari itu dari A-nya, kemudian B-nya itu is true. Jadi kalau B itu nanti kita sebut sebagai evidence. A-nya itu priori atau yang mau kita cari lah, simpelnya. Nah, nanti biasanya pada kasus-kasus tertentu B-nya itu nggak cuma satu. Kayak misalnya contohnya tadi ya, A-nya itu kita uh, sebut sebagai play golf ya. Sedangkan B-nya itu fitur-fitur penentu dari play golf ya. Kayak outlook, temperatur, humidity, dan windy. Nanti fitur-fiturnya itu dijadiin vektor. Itu yang disebut dengan evidence. Ini ya contoh applying of the theorem of Bayes yang tadi disebutin. Jadi X-nya itu nanti bisa jadi X1, X2, sampai Xn. Tergantung dari banyaknya fitur yang kita punya. Ini contohnya X-nya nih di sini kita punya ada outlook, ada temperatur, ada humidity, sama wind. Di parameter X-nya itu ada 4. Jadi di sini kita buat ada rainy, hot, high, and false. Berdasarkan X itu kita menemukan jawaban Y-nya itu no. Kemudian ini put a naive assumption. Ini yang alasan kenapa dia disebut naif ya, karena dia memandang semua fitur itu independence, makanya disebut naif. Dan di sini if any two events are independent, then kalau misalnya independent, sorry, kalau kedua eventnya itu independen dan A sama B itu sama, itu dihasilkan kayak gini. Ini untuk landasan teorinya ya, buat equationnya kalian bisa coba pelajarin sendiri. Nanti juga akan dibahas di kelas teorinya. Kemudian untuk classifier modelnya, based on such term atau nanti kita sebut sebagai fitur, itu how the model of classifier can be fit. Itu yang bakal jadi pertanyaan kita yang harus kita jawab nanti selanjutnya. Ini untuk equation dari si Y-nya kita pakai argmax, kemudian PY, terus ada min dari ini. Kemudian the only calculations for this formula is to compute the probability PY. Kemudian ini kita pecah lagi ya sesuai fiturnya tadi. Kembali ke contohnya nih. Tadi kita udah sedikit ngulik terkait rumusnya ya. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Langkah pertama itu kalian harus nentuin probabilitasnya gitu. Misalnya di sini Sunny dia punya nilai poin itu 3, overcast itu 4, rainy itu 2. Ini buat di kasus yes ya. Ini kan kita mau nentuin apakah kita bermain atau yes atau no atau nggak bermain. Nah, kalau Sunny ini dia punya ibaratnya skor lah. Kalau dia Sunny kita kemungkinan mainnya itu tambah 3% gitu. Misalnya contoh ya, 3 poin. Kemudian kalau overcast itu atau mendung itu kita dapat tambahan poinnya 4. Sedangkan kalau rainy itu tambahan poinnya 2. Nah, totalnya itu 9. Sedangkan kalau yang di no itu saninya itu misalnya kalau dia cerah itu kemungkinan nggak mainnya itu 2. Overcast itu 0, rainy itu 3. Dan nanti kita bisa dari situ bisa dapetin P yes sama P no-nya. Misalnya di sini Sunny tadi itu kemungkinan mainnya itu kalau Sunny itu 3 poin. Nah, 3 dibagi dengan totalnya tadi di yes itu 9. Dan begitu seterusnya untuk outlook, temperatur, dan humidity. Oke, setelah kita dapat dari PP-nya,
kita baru bisa nentuin kelas probability-nya nih. Di sini kita pakai perbandingannya, kemudian kita dapat hasilnya. Ini for example-nya, kalian bisa coba-coba sendiri. Cuma karena ini kita mau coba ke codingan ya, ini kita langsung ke codingan aja. Untuk datasetnya, sorry, ya buat datasetnya nanti bakal ditaruh di deskripsi di videonya ya. Buat tahap pertama, seperti biasa kita harus import library. Di sini ada pandas untuk data frame, NumPy buat pengolahan datanya. Di sini kita lanjut, kita pakai salah satu library dari sklearn. Kita import, sorry, salah satu modul dari sklearn itu label encoder. Itu buat apa? Karena ini data kita bukan numerik ya. Kita harus ubah dulu ke numerik biar enak aja ngolahnya. Kemudian di sini kita import navbase-nya, kita ambil yang Gaussian. Kalau udah di run aja, kemudian di sini load data, kita load data kayak biasa, pakai pandas.read CV, CSV, sorry. Kemudian kalau udah kita langsung preprocessing aja, karena datanya udah rapih juga ya, nggak ada non segala macem. Kita langsung ke preprocessing. Di sini kita mau pisahin aja X train sama Y train, X sama Y-nya sorry. Oh ya, buat kasus dari Naive Bayes itu dia klasifikasi ya, jadi udah harus ada labelnya dulu nih. Kalau udah dipisahin, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu encoding sorry. Di sini kita pakai buat variabel namanya number x, kemudian kita kasih kelas label encoder, kemudian kita ubah semua nih data-data dari Outlook ini yang masih bentuknya string ya. Kita pakai si number x tadi, kemudian .fit transform. Kita transform semuanya dalam bentuk continuous atau numeric continuous ya. Di sini contohnya unlock contoh yang sudah diubah itu jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita buat modelingnya. Di sini kita pakai Gaussian NB, salah satu dari NavBase. Kemudian kita fit dengan X-train dan Y-trainnya. Kita udah selesai modeling, kemudian kita coba ke evaluasi. Nah, dari evaluasi ini kita bisa dapat kalau hasil probability-nya itu 0,857. Ya, sekian. Ah, mungkin kalau untuk codingannya tidak terlalu diribetin ya kayak teorinya, tapi sebenarnya ya ini salah satu keunggulan juga dari Naive Bayes, dia gampang diaplikasikan. Terutama kalau emang dari dataset awalnya itu udah numerik, jadi kalian bakal lebih mudah lagi buat ngolahnya. Mungkin cukup sekian sih. Kalau emang ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di kolom chat atau di personal kontak maupun di grup. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.